Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, kita akan membahas terkait tentang sejarah Indonesia, yaitu terkait tentang masa praksara. Tapi sebelum masuk ke bab itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup. Oke, pembahasan kita terkait masa praksara. Tapi sebelumnya saya akan panggil manusia purba saya dulu untuk saya wawancarai gitu ya. Oke. Manusia purba saya. Manusia purba, bagaimana sebenarnya sih kehidupan pada masa praksara? Hula, 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 hula. Tolong sampaikan secara singkat. Ini saya mau sampaikan kepada siswa dan siswi semuanya terkait tentang masa praksara. Singkat saja, nanti akan saya rangkum garis-garis besarnya. Hula, 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 hula. Oh, begitu ya. Saya sudah tangkap garis-garis besarnya manusia purba. Silahkan untuk kembali ke tempat semula. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke. Oke siswa-siswi semuanya, tadi saya udah mewawancara manusia purba saya gitu ya terkait tentang masa praksara gitu ya. Garis besarnya dia menyampaikan dulu pada kita semuanya terkait tentang masa praksara. Apa yang disebut dengan masa praksara? Masa praksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Karena masa praksara itu terbagi dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Ya, pra itu sebelum, aksara adalah tulisan, atau dalam bahasa lain disebut dengan nirleka. Nir itu tidak ada, leka adalah tulisan. Nirleka sama dengan zaman sebelum adanya tulisan, gitu ya. Oke, sebelum membahas terkait tentang masa praksara lebih jauh, gitu ya, kita harus ketahui bahwa tiap-tiap negara atau tiap-tiap daerah itu meninggalkan masa praksara itu berbeda-beda. Ya, misalkan Mesir itu 3000 tahun sebelum Masehi mereka sudah meninggalkan masa praksara. Jadi mereka sudah menemukan sebuah tulisan atau membuat sebuah tulisan yang disebut dengan hieroglif. Sedangkan di Indonesia itu baru abad kelima, yang itu ditandai dengan ditemukannya Yupa di Kutai, Kalimantan gitu ya. Oke, kita kembali ke masa praksara. Manusia purba yang hidup di Indonesia pada masa praksara itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Ya. Yang kedua adalah Pithecanthropus dan yang ketiga adalah Homo. Ya. Ciri-cirinya Meganthropus itu berbadan tinggi, tegap gitu ya, karena namanya aja Meganthropus gitu ya. Mega itu artinya besar, Tropus adalah manusia kera yang besar dari Jawa gitu ya, karena ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran di Jawa gitu ya. Dan kemudian ada Pithecanthropus, itu manusia kera yang lebih pendek daripada Meganthropus gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah Homo. Kalau di Indonesia itu ada Homo wajakensis dan Homo floresiensis gitu ya. Oke, kita langsung aja membahas terkait tentang kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia purba gitu ya. Kebudayaan yang ditinggalkan oleh manusia purba itu ada dua ya, yaitu yang disebut dengan kebudayaan batu dan kebudayaan logam gitu. Nah, kebudayaan batu itu kita nanti dibagi-bagi lagi gitu ya. Ada yang pertama itu disebut dengan zaman Paleolitikum ya. Zaman Paleolitikum ini disebut sebagai zaman batu tua ya, di mana pada saat ini manusia purba sudah membuat alat-alat yang terbuat dari batu. Tetapi alat-alat itu masih sangat kasar. Contohnya adalah kapak genggam. Ya. Dalam kebudayaan Paleolitikum ya, dalam zaman Paleolitikum ini ada dua kebudayaan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Ngandong itu ditandai dengan alat-alat yang terbuat dari tulang, sedangkan kebudayaan
Pacitan itu ditandai dengan alat-alat yang terbuat dari batu. Nah, setelah zaman Paleolitikum itu ada zaman yang disebut dengan zaman Mesolitikum, di mana zaman Mesolitikum ini disebut sebagai zaman batu tengah atau zaman batu madya. Pada zaman ini yang harus kita ketahui siswa-siswi semuanya, ya, manusia purba sudah semi menetap atau semi sedenter. Kalau Paleolitikum tadi manusia purba itu masih berpindah-pindah tempat gitu ya, food gathering gitu ya. Saat ini di zaman Mesolitikum mereka sudah semi menetap, tinggal di gua-gua untuk beberapa saat. Nah, gua-gua tempat tinggal manusia purba ini disebut dengan Abrisorsos. Dan kemudian ketika dia tinggal di gua-gua, dia mencari makan ya di pesisir-pesisir pantai, dan kemudian meninggalkan sampah-sampah dapur berupa tumpukan kerang gitu ya, yang disebut dengan Keukenmodinger. Ya. Alat-alat yang dibuat oleh manusia purba pada zaman Mesolitikum itu sudah lebih halus dibandingkan zaman Paleolitikum. Contohnya adalah kapak Sumatera. Bagaimana contoh kapak Sumatera? Saya coba tampilkan ya untuk kapak Sumatera. Nah, seperti inilah contoh kapak Sumatera. Oke. Kemudian setelah zaman Mesolitikum, kita akan masuk di zaman Neolitikum, di mana zaman Neolitikum ini disebut sebagai zaman batu muda. Ya, di mana manusia purba pada masa ini sudah bisa membuat alat-alat yang lebih halus dibandingkan zaman Mesolitikum. Nah, contoh alat-alatnya yaitu adalah kapak persegi. Nah, kapak persegi itu misalkan yang besar itu disebut sebagai beliung dan digunakan untuk mencangkul gitu ya. Yang kecil itu digunakan untuk tatah atau alat tah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi zaman Megalitikum, di mana pada saat ini manusia purba sudah mampu membuat alat-alat atau bangunan-bangunan, bukan alat lagi, tapi sudah membuat bangunan-bangunan yang besar gitu ya. Misalkan mereka membuat menhir, yaitu tugu batu yang fungsinya untuk menyembah roh-roh nenek moyang. Kemudian ada lagi mereka membuat dolmen, tempat pelinggih ruh atau tempat sesaji. Kemudian mereka membuat peti batu, sarkofagus, waruga, dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa manusia pada masa Megalitikum sudah memiliki kepercayaan ya. Setelah mempelajari terkait zaman batu, kita masuk ke zaman logam. Ya. Zaman logam itu terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Di Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu perunggu dan besi. Alat-alat yang dibuat pada zaman logam di Indonesia itu contohnya adalah yaitu kapak corong, kapak cendrasa, kemudian ada manik-manik dari logam gitu ya. Terus kemudian ada lagi nekara, moko, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah zaman logam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk evaluasi silahkan kalian kerjakan buku paket kalian halaman 222. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait tentang kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Ingat selalu terapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.